Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah qaidil mujahidin fi sabilillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Masyaallah kana ma lam yasha' lam yakun la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Sebetulnya saya sudah menulis 2 buku sejauh ini dalam setahun terakhir. Satu buku saya judulnya Mimpi Santri di Bumi Para Nabi. Itu memoir. Kisah persiapan saya dari kecil, bagaimana orang tua saya mendidik dan menanamkan visi misi global, terutama masalah Palestina. Bagaimana saya sejak saya di pondok sampai lalu saya kuliah jurnalistik, saya mondok lagi ke berbagai pondok, pindah-pindah dalam rangka memantaskan diri. Saya membabi buta belajar bahasa Arab, mati-matian belajar bahasa Inggris, menghafal Quran. Itu semua saya tuliskan dalam buku saya. Ada yang dibawa oleh tim saya kalau mau baca. Di situ akan terlihat sebetulnya keberadaan saya di Gaza itu tidak lain dan tidak bukan adalah visi misi seorang bapak. Kesini-sini saya baru paham satu prinsip yang saya dengar dan saya dapatkan, pelajari dari dosen saya, mentor saya, namanya Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi. Dalam bukunya At-Takhtit Al-Istrateji li Tahrir Al-Qadim lil Masjidil Aqsa, dia nulis gini: tawaqqafu an raddatil fi'l al-'atifi wa ibda'u sina'atul af'al al-istrategi. Berhentilah umat Islam, berhentilah bereaksi emosional, mulailah beraksi strategis. Karena selama ini respon kita terhadap penjajahan di Palestina masih terbatas pada reaksi emosional, menangis, bersedih, meratap. Kelamaan nangis ya capek, bosen, akhirnya apa? Memilih untuk scrolling konten-konten, nggak kuat melihat konten-konten kehancuran, ya udahlah, mendingan saya ngelihat konten-konten yang ketawa ketiwi, akhirnya lupalah masalah Palestina. Itu buah dari reaksi emosional. Tapi kita harus mulai beraksi strategis. Baru saya paham, ternyata yang dilakukan bapak saya 30 tahun lalu itu adalah bagian dari aksi strategis. Bagaimana bapak saya menyediakan untuk saya ketika masih kecil. Bapak saya orang kampung, almarhum, namanya Ustadz Haji Muslim. Dia profesinya guru dai kampung, ngisi dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung. Dia juga tukang kayu juga. Tapi yang unik bapak saya ini kalau pulang dari kota, dari mana-mana, itu bawaannya majalah-majalah tentang isu global. Bosnia, Serbia, kemudian Afghanistan, Irak, Palestina, itu pastilah. Jadi bacaan-bacaan saya itu sejak kecil memang hal seperti itu. Dan tambah lagi bapak saya sering ngajak saya nonton Dunia Dalam Berita jam 9 malam di TVRI dulu itu. Itu momen dia meluapkan kerinduan terhadap Palestina. Dia sedang mengajarkan saya bagaimana inilah perjuanganmu, inilah visi misimu. Jangan kau mencari visi misi yang remeh-temeh. Jangan kau mencari musuh-musuh yang tidak pantas kau musuhi. Nah, saya berusaha mengurai pemikiran bapak saya setelah beliau meninggal. Memang bapak saya paham dengan keterbatasan yang dia miliki, kehidupan yang tidak mudah. Bapak saya pemasukan nggak tetap, istri 2, anak 16. Masya Allah, luar biasa. Saya anak 11. Nah, tapi bapak saya berpikir kalaupun tidak saya yang berjuang, paling tidak anak-anak saya ada yang berjuang di sana. Di antara langkah strategisnya adalah apa? Mencetak generasi yang akan melanjutkan perjuangan itu. Itulah akhirnya membentuk saya. Dan 2010 akhirnya saya, ya setelah semua persiapan mandiri, jadi ada peristiwa unik. Tahun 2000, usia saya 12 tahun waktu itu ya, kelas 6 MI saya. Masjid di kampung saya itu kedatangan satu orang wartawan Al Jazeera
asal Palestina. Dia kalau dulu kan nggak seperti sekarang ya. Sekarang kan kayaknya orang Palestina di mana-mana ada gitu ya. Dulu tahun 2000 jarang banget itu. Dia bercerita, dia menampilkan gambar-gambar. Saya nangis. Seorang Muhammad Hussein kecil tuh nangis, senangis sejadi-jadinya. Saat itu saya diperlihatkan ada satu video. Kalau ada yang seangkatan saya atau lebih tua dan mengikuti Palestina sejak dulu, ada satu video puisi anak Palestina itu yang dulu itu viral banget itu. Anak perempuan menangisi bapaknya sambil membaca puisi. Abi yaquluna anta mujrim. Ayah, mereka menuduhmu penjahat, mereka memenjarakanmu tanpa sempat mengusap air mata ibu gitu ya. Itu saya nangis itu. Dan saat itu saya berdoa, ya Allah, suatu hari nanti tolong bawa aku berjuang di sana. Itu doa saya tahun 2000. Namun saya tahu diri, bapak saya ini bukan orang berada. Bapak saya ini kehidupan ekonominya sulit. Maka dari itu, saya berazam pada diri saya, ya Allah, mulai hari ini sebagai bentuk keseriusan saya akan mempersiapkan diri. Saya akan mati-matian belajar bahasa Arab. Saya akan buta belajar bahasa Inggris. Saya harus punya hafalan Quran. Saya harus bisa azan. Pokoknya itu yang saya anggap sebagai basic skill, survival basic skill. Yang kalau kita punya 4 itu, kita bisa bahasa Arab, kita bisa bahasa Inggris, kita punya hafalan Quran, kita bisa azan, ini kita bisa survive dimanapun kita berada. Itu pemikiran polos saya saat itu kan. Akhirnya udah, aku memang gak punya uang ya Allah, tapi bagimu semua mudah. Yang penting tugas saya adalah mempersiapkan diri. Sejak itu perjalanan hidup saya adalah perjalanan mempersiapkan diri. Pokoknya saya gak mau tahu dari mana uangnya, gimana cara makan. Pokoknya saya siapin diri saya dulu deh. 2010 ada pengumuman konvoi Asia to Gaza. Akhirnya saya diberangkatkan ikut dalam konvoi itu. Dari mana uangnya? Satu kampung itu patungan untuk memberangkatkan saya ke sana. Akhirnya saya tiba di Gaza, niatnya hijrah, one way ticket. Sampai sana saya kuliah di sana, menikah dengan orang sana, bangun rumah sakit di Gaza dan sebagainya. Masya Allah Ustaz. Kira-kira cerita ini pernah didengar nggak di layar televisi? Saya sendiri, saya secara pribadi belum Ustaz. Inilah kita pentingnya talk show. Kalau kita Akbar ya Ustaz ya, hal seperti ini kan kita nggak tahu secara spesifik. Masya Allah. Jadi ini menjadi hal yang luar biasa karena di sini rata-rata bapak-bapak semua Ustaz udah punya anak semua. Jadi insya Allah mengazamkan diri mulai dari orang tua mengalir ke anaknya. Masya Allah. Itulah sejarah singkat bagaimana ya Ustaz ya, sehingga menjadi aktivis pejuang Palestina di garda terdepan. Masya Allah Ustaz. Baik Ustaz, sedikit mengenai latar belakang bagaimana Ustaz sampai menjadi orang yang salah satu di Indonesia berdiri paling depan Ustaz untuk perjuangan Palestina ini. Kemudian Ustaz, mungkin sebelum nanti kita dengan kawan-kawan Ustaz ya, Ustaz mau pulang kayak kemarin karena rencananya kita tanggal berapa Mas Bila? Tanggal 4 Oktober ya? Tanggal berapa kemarin itu rencananya? Itu kan ada pemunduran. Itu gimana Ustaz? Seputaran Global Slumut Flotilla. Jadi kan agak hangat Ustaz. Kalau tadi kan kita ke latar belakang, sekarang kita paling hangat. Gimana Ustaz? Ya, pertama saya ingin meluruskan dulu ya definisi garda terdepan. Bagi saya, garda terdepan itu bukan bicara tentang posisi kita lahiriah, tapi posisi batiniah. Seorang ibu yang setiap hari berpikir keras bagaimana mengupgrade kualitasnya, mengupgrade anak-anaknya, menanamkan visi misi kepada anak-anaknya dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi pembebas Baitul Maqdis, itu pun dikatakan garda terdepan. Seorang pengusaha yang memiliki mentalitas pokoknya saya paham bagaimana warga Gaza ini ingin kerja cuman gak bisa kerja, sementara saya pengen jihad tapi saya gak bisa jihad di lapangan. Maka kita berbagi peran, wahai orang Gaza, mulai hari ini saya akan bekerja 2 kali, satu untuk keluargaku, satu untuk kau, untuk memperjuangkanmu, dan kau jihad 2 kali di sana untukmu dan untukku. Nah, mentalitas seperti ini dikatakan ini orang garda terdepan. Jadi saya pernah bertemu dengan Ustadz Lukman Hakim.
Pontianak, Munzalam, di bandara. Itu nggak sengaja bertemunya. Lalu dia cerita, Ustadz, kita saling mengisi posisi kita masing-masing. Antum striker, saya kiper, gitu kan? Ya kita kalau semuanya harus menyerang kan nggak mungkin juga. Yang penting kita sama-sama ingin mencetak gol, gitu ya. Saya mau tanya, kita kalau main bola tujuan utamanya apa? Gol. Bukan mencetak gol. Kalau nyetak gol, kalau nggak menang, sama aja bohongnya nggak? Menang ya, Pak, ya. Nah sekarang saya mau nanya, kita bermain sepak bola bersama-sama tujuannya apa? Menang. Menang. Kalau nggak dapat piala, apa artinya? Ya kan? Maka tujuan kita apa? Trofi. Semua pemain bola itu harus memahami trofi apa sih yang kita kejar. Sebesar apa sih ambisi kalian, itu harus difahami tidak hanya para pemain bola, bahkan oleh tukang bersih-bersih WC-nya, bahkan tukang pemotong rumput stadionnya, bahkan semua tukang medisnya, tukang mijitinnya. Semua ini meskipun mereka berkiprahnya di posisi masing-masing, tapi mereka harus tahu narasi besarnya, tujuan besarnya, agar mereka punya semangat. Nanti kalau mereka sudah paham, oke, kita sekarang akan mengejar trofi Liga Champion, gitu ya. Nah, ini habis ini khusus untuk klub-klub selain MU ya. Kalau teman-teman MU di sini jangan berpikir itu dulu ya. Bagaimana survive dulu lah ya. Nah, jadi kalau bahkan kalau si pemotong rumput ini memahami trofi itu, berharga trofi itu, dia akan benar-benar memiliki semangat, akan benar-benar menunjukkan integritasnya dalam memotong rumput, gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan garda terdepan. Jadi kalau kita paham posisi kita masing-masing dan apa sih peran terbaik yang bisa kita berikan, itu garda terdepan. Kalau garda terdepan hanya mereka yang tinggal di Gaza, kasihan sekali yang memiliki posisi-posisi lain. Nah, itu penting sekali. Siap. Oke. Global Sumut Flotilla. Ini adalah satu produk berupa kesadaran global yang lahir dari sebuah madrasah, sebuah institusi pendidikan alam yang bernama Sekolah Tufan Al-Aqsa. Apa itu Tufan Al-Aqsa? Tufan Al-Aqsa atau Badai Al-Aqsa adalah nama operasi militer yang dilakukan oleh para pejuang Al-Qassam di Gaza pada tanggal 7 Oktober. Nah, ini perlu saya jelaskan lagi, saya urai lagi nih. Ketika saya di Gaza, saya kuliah syariah Islam. Kuliahnya di Universitas Islam Gaza. Ini kampus yang didirikan oleh Ahmad Yasin rahmatullahi alaih. Kampus ini yang telah menelurkan Ismail Haninya itu lulusan kampus kami. Abu Ubaidah, Yahya Sinwar, kemudian pejuang-pejuang besar lainnya itu sama saya satu alma mater. Setelah saya selesai syariah, saya kuliah lagi diploma. Jurusannya unik, hanya ada di Gaza. Asy'un al-Israiliyah jurusannya. Urusan keisraelan. Saya kemarin dari Umri, saya tanya ada gak jurusan itu di sini? Gak ada. Ini khusus. Jadi saya mempelajari Israel dari semua dimensinya, sejarah, budaya, politik, sosial, ekonomi, finansial, militernya. Nah, ketika saya mempelajari militer Israel, di situ disebutkan Israel ini dalam konteks peperangan itu mereka punya dua prinsip yang nggak boleh mereka langgar. Satu, setiap peperangan terjadi mereka harus menjadi pihak pertama yang menyerang. Kedua, kalau mereka perang mereka harus mengkondisikan agar medan tempur itu bukan di wilayah mereka, harus di wilayah musuh. Makanya ketika Israel perang melawan negara-negara Arab, perang Arab Israel, itu perangnya kalau nggak di Golan, dataran tinggi Golan Yordan, atau di Sinai Mesir, gitu ya. Jangan sampai dibawa ke dalam teritori mereka. Tanggal 7 Oktober, untuk pertama kalinya dalam sejarah berdirinya Israel, dua prinsip itu direnggut oleh para pejuang Gaza. Para pejuang Gaza yang memulai serangan masuk, kemudian membantai ribuan tentara Zionis, divisi Gaza. Jadi Israel itu punya beberapa divisi dalam kemiliterannya. Ada divisi khusus namanya divisi Gaza. Yang divisi ini mereka itu
dipersiapkan secara matang bertahun-tahun. Kemudian setiap beberapa minggu sekali ada simulasi perang. Pokoknya kalau perang di Gaza, inilah yang akan benar-benar diandalkan. Tanggal 7 Oktober habis mereka semua dibantu oleh para pejuang Gaza itu. Kemudian ratusan tentara Israel juga ditawan. Hari itu namanya operasi Tufan al-Aqsa, Badai al-Aqsa. Pertama, para pejuang Gaza mematahkan prinsip pertama, mereka yang menyerang awal. Kedua, perangnya dalam wilayah Israel. Itulah kenapa Israel itu benar-benar marah, benar-benar malu. Negara sebesar Israel yang katanya teknologi intelijennya itu luar biasa, kemudian dapat support dari negara-negara Eropa miliaran dolar selama puluhan tahun terakhir, kok bisa kejebolan gitu deh. Nah, jadi gini menariknya, apa hubungannya dengan ini? Tufan al-Aqsa. Itulah yang saya sebut sekolah. Anak-anak Gaza, Ibu, 2 tahun mereka nggak sekolah. Para mahasiswa-mahasiswi 2 tahun mereka nggak kuliah. Para guru-guru, para dosen 2 tahun mereka tidak mengajar. Kenapa? Karena 2 tahun itu mereka sibuk menyekolahkan kita semua. 2 tahun itu mereka sibuk mengajarkan kita semua. Mengajarkan kita apa arti perjuangan, apa arti pengorbanan, apa arti ketegaran, ketabahan. Dan mereka tidak mengajarkan kita dengan tinta spidol, tinta pulpen itu. Setiap tetes darah yang keluar adalah modal mereka mengajarkan kita. Dan di antara pelajaran-pelajaran dari Tufan al-Aqsa muncullah yang namanya Global Sumut Flotilla. Untuk pertama kali dalam sejarah ada 47 negara bersatu mengambil resiko berlayar dengan kapal-kapal kecil, dengan 40 lebih kapal-kapal kecil, mengarungi Laut Mediterania dengan ombaknya yang ganas, tanpa senjata, membawa bantuan logistik menghadapi tentara Israel yang terkenal kejam. Dari mana keberanian 47 negara ini? Bagaimana mereka bisa berkumpul bersatu? Itulah buah dari Tufan al-Aqsa. Maka kalau mereka aja bisa bersatu, terinspirasi dari Gaza, keterlaluan kalau kita nggak bisa bersatu. Jadi Global Smooth Flotilla salah satu produk dari itu. Dan saya sudah teriak-teriak waktu kemarin saya di orasi Monas itu, ada ikut dong main orasi di Monas tanggal 12 Oktober. Bukanlah tembok yang panjang membentang, tinggi menjulang antara Mesir dan Gaza itu yang perlu kita runtuhkan hari ini. Kalau tembok-tembok itu bisa kita runtuhkan kapanpun, tapi yang harus kita runtuhkan hari ini adalah tembok yang panjang membentang, tinggi menjulang, menyekat hati-hati kita antara umat Islam. Inilah tembok-tembok yang selama ini memblokade jiwa-jiwa kita dalam egoisme dan fanatisme. Ini yang perlu kita runtuhkan hari ini. Maka 2 tahun ini adalah pelajaran buat kita. Kalau setelah 2 tahun ini, setelah 70.000 nyawa syuhada yang gugur, tidak bisa membuat kita bersatu, musibah terbesar itu. Entah apa lagi yang bisa menyatukan kita setelah ini. Ya itulah Global Smooth Flotilla. Jadi memang tujuan utama GSF ini, Global Smooth Flotilla, GSF kita nyebutnya ya, itu 1, membawa bantuan, 2, membuka koridor kemanusiaan, 3, menembus blokade Gaza. Kita sudah nyoba lewat darat, nggak bisa. Kalau lewat darat kita mentoknya itu dengan sesama kita, Yordan, Mesir. Tapi kalau lewat laut kita langsung face to face nih, ya, face to face. Dan perjalanan kita menempuh ribuan kilometer itu dari Tunis ke Italia, Yunani, Cyprus, dan kita semua sepakat apapun yang terjadi di tengah laut nggak mudah itu, benar-benar nggak mudah. Itu berbagai masalah dan berbagai kendala yang kita temukan, yang akan kita temukan nanti selama perjalanan. Separah apapun itu, sesulit apapun itu, nggak mungkin lebih parah dibandingkan apa yang sudah menimpa warga Gaza. Itu yang membuat semangat kita terus menyala sampai kita nggak ada yang komplain itu. Kapal saya itu kapal kecil yang hanya boleh ditumpangi 12 orang. Tapi saat itu kami mengisinya dengan 21 orang.
Overload. Overload. Jadi overload itu artinya apa? Kita bawa air bersih untuk nyuci piring, untuk mandi, untuk wudhu, itu cepat habis. Yang harusnya bisa bertahan sekitar 5 hari, sehari pun sudah habis itu. Karena overload itu kan. Dan ombak di bulan Oktober itu bukan lagi ombak yang gini ya, tapi ombak gitu kan. Ya alhamdulillah lah. Meskipun pada akhirnya kapal-kapal itu tidak sampai ke Gaza karena dibajak di perairan internasional. Kemudian para aktivisnya juga ditangkapi, diculik. Namun satu hal yang tidak masuk dalam perhitungan orang-orang Israel, mungkin bagi orang-orang aktivis global itu ya perjuangan mereka sudah selesai. Itulah jarak terjauh yang bisa mereka lakukan gitu ya untuk Palestina. Tapi bagi kita seorang Muslim, pelajaran kita tidak dimulai di GSF, tapi sejak kita dilahirkan oleh orang tua kita, itulah pelajaran perjuangan kita. Kapal-kapal kita nggak bisa dibajak oleh mereka. Kenapa? Karena bagi seorang Muslim, semua rumah-rumah kita adalah kapal-kapal yang berlayar itu. Setiap ayah di dalam rumah itu adalah kapten kapalnya. Setiap ibu adalah navigatornya. Dan setiap anak-anak di rumah itu adalah para aktivis-aktivis yang akan terus berlayar. Pelayaran kita tidak hanya di laut, tapi dimanapun kita berada itu kita sedang berlayar menuju kemerdekaan Palestina, menuju kebebasan Masjidil Aqsa, dan kita akan terus berlayar meskipun pelayaran ini merenggut seluruh usia kita, merenggut seluruh effort kita, sampai menguras seluruh darah kita sampai titik tetes darah penghabisan. Takbir. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah Ustaz. Kita kasih waktu Ustaz untuk minum dulu. Karena insya Allah nanti dari tim akan mulai mungkin dari Pak Ketua. Nanti kita mulai tanya jawab Ustaz ya. Ya. Mungkin sedikit saya pengen. Jadi kemarin sampai mana Ustaz? Waktu terakhir itu Ustaz. Titik terakhir global semua Fadilah itu Ustaz. Jadi GSF ini kita membuat pergerakan yang terupgrade dari perjalanan sebelumnya. Kan sudah ada Mafi Marmara sebelumnya kan, ada kapal Handalah, kapal Medellin yang di-intercept atau dibajak. Kita semua belajar dari pengalaman. Oke, kalau gitu kita membuat protokol baru. Jangan semuanya ditangkap. Dulu kan gitu, semua kapal Mafi Marmara ditangkap, sudah diambil semua, berkasnya diambil semua. Kita nggak punya bukti apa-apa nih. Kapal-kapal Handalah, kapal Medellin sama juga. Maka kali ini panitia GSF sejak awal sudah membuat protokol. Ya, kalau ternyata semua kapal ini bisa dikasih akses masuk oleh Israel, masuk Gaza, maka seluruh kapal ini masuk Gaza. Termasuk kapal-kapal saya juga. Saya naik kapal namanya kapal observer yang tugasnya mengobservasi. Kalau kapal-kapal ini bisa tembus Gaza, kita pun masuk Gaza. Tapi kalau di tengah jalan ada pembajakan oleh Israel, maka dua kapal observer itu harus mengambil rute lain. Untuk apa? Untuk mengamankan kapal dan mengamankan berkas-berkas serta dokumen-dokumen berharga yang dikumpulkan dari kapal-kapal itu, agar tidak semua jatuh ke tangan mereka. Itu ya. Makanya akhirnya saya ditempatkan di kapal observer. Kenapa? Karena kapal observer ini nggak boleh sembarangan yang naik, harus strong figure, tokoh-tokoh yang kuat di situ. Maka kapal observer ini 21 orang, isinya dari 10 warga negara berbeda, semuanya ada influencer, semuanya adalah tokoh-tokoh yang pergerakan di tempatnya masing-masing. Begitu. Akhirnya ketika kita membersamai semua rombongan, lalu tanggal berapa saat itu? Tanggal 30 kalau nggak salah ya, tanggal berapa? Tanggal 1 Oktober. Itu saat itu 2 Oktober lah mulai ada intercept. Nah, kita sesuai protokol, kalau sudah ada pembajakan kita mengubah rute menuju Cyprus. Aja kita ke Cyprus, sementara semuanya dibajak dan diculik seperti itu. Baik Ustaz, nah, jadi kita tahu kemarin yang nanya, jadi Ustaz mau urusan Gaza sampai mana sih kira-kira? Karena kemarin kita terpending itu ya Ustaz ya. Jadi sampai mana Ustaz mau urusan Gaza ini? Rupanya kemarin dapat di berita, udah nyampe di Jakarta lagi. Oke, mungkin Ustaz untuk mengawali mungkin sesi dialog. Kalau ini kan lebih ke saya yang sering bertanya, ini kita berikan kesempatan dimulai dari Pak Ketua BNPB. Langsung aja Tat ya. Itu yang pertama. Kami ingin coba meneladani ya, atau mencontoh lah dari
anak-anak Palestina yang kita tengok ya, atau pejuang-pejuang di sana, terutama anak-anak ibu-ibu kan gitu ya. Ya. Kalau infonya mau diadopsi, mereka juga nggak usah lah, kami enakan di sini aja kan gitu, dengan kondisi yang memang luar biasa kayak gitu. Ya. Ini kayak apa sistem pendidikannya kita? Kok bisa sampai sekuat itu gitu ya? Kalau seandainya kita melihat orang nggak makan sehari 2 hari mungkin wajar ya. Ini kan berhari-hari dan untuk keluar aja dia nggak mau kan gitu. Itu yang pertama. Sekuat apa sih model pendidikan hingga mereka tuh bisa sekuat itu gitu. Terus yang kedua, saya juga ketika dibombardirnya habis-habisan rata lah dengan tanah itu ya, kemana pejuang-pejuang Hamas itu berada itu? Mungkin itu, terima kasih. Kita lebih santai nih, sesi ini sesi santai sambil makan boleh. Jadi yang dipersiapkan pertanyaannya, singkat pada jelas. Baik, jadi gini ya. Pertama masalah sistem pendidikan. Sebetulnya sama aja, normal. Kurikulumnya nggak beda juga kan. 6 tahun MI, 3 tahun SMP, 3 tahun aliyah. Cuman memang yang beda itu adalah bagaimana kedekatan masyarakat dengan Al-Quran. Itu poinnya. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, yarfa'ullahu bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat kualitas kaum-kaum selama mereka memuliakan Al-Quran. Sebaliknya Allah akan merendahkan derajat dan kualitas kaum-kaum yang merendahkan Al-Quran. Di Gaza ini memang mereka masyarakat yang kental dengan tradisi Al-Quran. 3 bulan sebelum genosida ada satu perhelatan namanya Safwatul Huffaz. Saat itu 1440 lebih masyarakat Gaza itu setoran Al-Quran 30 juz, satu duduk sekali duduk dari subuh sampai isya. Di sebuah masjid namanya Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i di sebuah distrik namanya Distrik Zaitun. Saya hadir karena saya juga termasuk yang mensponsori acara itu. Gambaran saya, pandangan saya, yang namanya setoran Al-Quran kan ya paling ada santri sih ya kan, satu santriwati ya. Ketika saya masuk ke sana, loh apa ini? Jadi ada dibuat beberapa corner-corner, pojokan-pojokan. Corner ini isinya mereka para petugas medis. Jadi pakai baju dokter, pakai baju suster, pakai baju perawat, sambil setoran. Memang ini khusus untuk para penghafal Quran dari kalangan medis. Sebelahnya itu pihak keamanan, polisi, hansipnya di situ ya. Kemudian tentaranya ngumpul di situ. Setoran Al-Quran juga 30 juz. Sebelahnya ini para PNS. Sebelahnya para guru, sebelahnya manula, sebelahnya anak-anak, bahkan ada yang SLB, anak-anak SLB, ya yang berkebutuhan khusus itu juga ada pojokannya. Itu ada 2 lantai kan, jadi masya Allah luar biasa. Jadi dari situ kita melihat memang tradisi menghafal Al-Quran di Gaza itu enggak seperti kita kan. Seorang ibu semangat sekali memasukkan anaknya untuk pondok tahfiz. Ibunya ngapain? Aduh, saya sudah nggak ada waktu. Ibu sibuk apa di rumah? Scroll TikTok ini dan nonton drama Cina gitu. Ya. Kalau di Gaza tuh enggak, ada waktu kosong, ibu anak ya berkompetisi. Hai nak, kau ngapal di sana di tempatmu, ma'hadmu, aku ngapal di rumah. Gitu loh. Tukang supir juga kalau lagi nunggu angkutan umum ya hafal Quran bahasanya kan. Nah itulah kenapa warga Gaza ini ya memiliki mentalitas yang berbeda dengan kita. Karena Al-Quran ini adalah sumber kekuatan mereka dan masalah lainnya juga bukan masalah ya, artinya faktor lain juga karena memang para penduduk Palestina ini sudah Allah desain berbeda, build different bahasanya itu. Dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda,
ketika ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman tentang akhir zaman, Nabi mengatakan seperti ini. Sayasirul amru ila an takunu junudan mujannadah. Nanti di akhir zaman kalian umat Islam ini akan terbagi menjadi beberapa pasukan. Jundun fil Yaman, jundun fil Iraq, jundun fil Syam. Satu pasukan di Yaman, satu pasukan di Irak, satu pasukan di Syam. Kata Hudzaifah dinanya, "Ya Rasulullah, khirli." Rasulullah, aku harus ngapain kalau aku hidup dalam masa itu? Apa kata Rasulullah? Bersabda, "Alaikum bisyam. Fa innaha safwatu biladillah yaskunha khiratu min khalqih." Kata Nabi, kalau kamu menemukan situasi tersebut, gabunglah dengan pasukan Syam. Kenapa? Fa innaha safwatu biladillah, karena itu adalah negeri pilihan Allah. Yaskunha khiratu min khalqih, Allah tempatkan di situ orang-orang terbaik yang pernah Allah ciptakan. Itu salah satu alasan juga. Nah, sebetulnya banyak hal ya, panjang sekali kalau kita bicara tentang ilmu parenting Gaza. Namun yang paling penting, kalau kita masuk ke dalam konsep parenting itu nggak bisa diambil secara mentah lalu dipraktekkan ya. Karena parenting di sebuah tempat itu berbeda dengan environment tempat lain. Nggak bisa kita nyomot parenting sana lalu tampilkan di sini, ya itu kacau itu. Tapi ada satu konsep parenting yang ini global, universal, ya, yang kita kenal dalam satu peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Di Gaza kenapa anaknya tegar-tegar? Karena itu yang dicontohkan orang tua mereka. Ya. Kenapa anak-anaknya cinta Al-Quran? Karena itu yang dicontohkan oleh orang tua mereka. Maka kalau kita mau anak-anak kita tegar, anak kita benar-benar ya sesuai ekspektasi kita dulu yang harus mengubah konsep hidup kita dan pola hidup kita. Yang tadi yang kedua, masalah tadi yang kedua. Waktu di bombardir. Oh ya, di mana para pejuang Hamas itu ya? Ya, sebagian di atas tanah, sebagian besar di bawah tanah. Jadi kalau Gaza ini, perhatikan ya. Sebetulnya ini materi ini akan saya sampaikan. Harusnya itu saya sampaikan ketika kita bicara tentang apa sih rahasia kekuatan Gaza. Tentu connect itu. Ya, karena itulah masalahnya, diskusi ini tuh nggak bisa sesimpel ini gitu loh. Makanya saya kalau diundang kajian tuh, saya kalau diundang kajian di mana-mana, saya selalu bilang ke tim saya akan hadir, tapi saya punya 2 syarat utama. Saya bilang, 1, lembaga manapun, masjid manapun yang mengundang saya, silakan bikin spanduk yang seperti biasa ya, spanduk kajian, hadiri kajian eksklusif gitu ya. Tapi kalau untuk saya jangan ada embel-embel siapkan infak terbaik, siapkan donasi terbaik. Karena saya menganggap inilah salah satu kegagalan kita, para aktivis-aktivis dan lembaga-lembaga. Kita gagal membedakan antara kajian edukasi dengan kajian galang donasi. Semua kajian-kajian kepalestinaan selalu pendekatan donasi, kemudian materi, jadi menanamkan pemikiran bermasalah kepada para audiens. Oh, berarti hubungan kita dengan mereka ya hubungan antara donatur dengan penerima manfaat gitu kan. Nanti para audiens setelah berdonasi nggak seberapa, 4 tahun sekali pula donasinya kan, nanti pulang ke rumah dengan membawa pemikiran, alhamdulillah sudah gugur kewajiban saya gitu ya. Itu masalahnya. Maka saya nggak mau, pokoknya kalau saya hadir itu kajian edukasi. Nanti kalau dari 5 menit sisa, ayo kita bicara transparansi. Yang kedua, saya minta biasanya ya minimal 3 jam kalau saya ngisi kajian itu. Karena bicara Palestina nggak bisa bicara parsial. Nah, seperti masalah ini, di mana sih para pejuang Gaza? Sederhananya mereka di bawah terowongan. Tapi apa filosofinya itu yang nggak bisa saya jelasin. Itu memerlukan tadabbur yang lebih dalam. Silakan lanjutkan. Baik, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi. Ini masih wajah-wajah penasaran luar biasa ini dari Ustaz Muhammad Guntur. Silakan Ustaz. Langsung aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustaz, langsung saja Ustaz. Ini mungkin pertanyaan dasar baik itu dari orang awam dan mungkin belum mendalam dari Palestina Ustaz. Mungkin pertanyaan dasarnya itu ya kenapa kita harus Palestina ataupun Gaza? Nah ini kan pertanyaan simpel sebetulnya. Nah, sedangkan kalau Ustaz Hussein ada sebuah pepatah layak arifuha illa man daqoha. Ya kenapa? Karena memang tidak ada orang yang tahu selain dia yang sudah merasakannya kan begitu. Nah ini
menurut kami ini menarik karena kami ngikuti juga, kemudian ada juga komentar netizen, kenapa harus kalau berinfak ke Gaza, ke Palestina, sedangkan tetangganya saja belum terurusi dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa dijawab Ustaz, mana tahu teman-teman di lapangan itu bertemu dengan orang-orang yang seperti ini Ustaz. Bisa jadi karakter simpelnya sebagaimana jawabannya begitu Ustaz. Ya. Cukup, Ustaz. Baik, begini ya. Saya pernah pulang habis ngisi kajian, terus mau sholat berjamaah di sebuah masjid di mall. Ada yang melihat saya pakai baju lembaga, ada yang nanya, Ustadz, itu di kita juga masih banyak nih orang miskin yang perlu donasi gitu ya. Jawaban saya gini, oh itu sudah kita tunaikan, kita sudah bantu mereka. Dengan apa? Pajak-pajak kita, ya kan? Kenapa ada pajak di Indonesia itu? Kenapa kita semua dipajaki? Pada hakikatnya kan pajak itu adalah dana dari masyarakat agar dikelola oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat gitu kan. Tugas kita sudah selesai sebetulnya, tugas kita sudah selesai. Kalau kita bicara kenapa kita nggak bantu sekitar kita, itu sudah selesai. Nah sekarang saya punya dana lebih, terserah kita mau kirim ke sana gitu kan. Nanti kalau ada yang menggunakan hadis tidak beriman, ya seorang yang tetangganya tidur dalam kelaparan, wah giliran masalah ini aja pakai hadis loh, pakai Al-Quran, giliran masalah sistem pemerintahan nggak mau pakai konsep Islam gitu kan. Jadi gini, kenapa Palestina? Pertama, ini adalah cara kita mengawal konstitusi. Pada pembukaan Undang-Undang 45 alinea pertama jelas sekali bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka dari itu penjajahan harus dihapuskan. Dalam alinea keempatnya disebutkan juga bahwa di antara tujuan dari pembentukan negara Indonesia, satu, untuk menjaga masyarakatnya, kedua, untuk mensejahterakan warganya, ketiga, untuk ikut mentertibkan perdamaian dunia. Jadi hari ini kejahatan terbesar, kejahatan kemanusiaan terparah itu ada di Palestina. Dan tugas kita untuk mengawal semangat konstitusi ini adalah gerak sana. Nah, saya mentadaburi kenapa para pendiri bangsa kita itu meletakkan poin itu di pembukaan Undang-Undang 45. Itu cara mereka mematok, menjaga agar bangsa Indonesia ke depan tidak memiliki mentalitas egois dan apatis. Iya. Itu sampaikan kepada mereka. Kalau ada yang bilang, ngapain sih lu jauh-jauh bantu Palestina? Kita juga masih membutuhkan. Kami sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak muda Indonesia, tidak dididik dengan cara pandang apatis seperti ini. Para pendiri bangsa kita sudah menitipkan visi misinya pada kita untuk apa? Untuk ikut mentertibkan dunia. Dengan cara apa? Ya dengan cara membantu Palestina. Karena kemerdekaan bukan hanya hak kita, tapi juga hak warga Palestina. Wah, kalau mau menggunakan narasinya Greta Thunberg itu lebih ngeri lagi. No one is free until Palestine is free. Dia bilang gitu. Nggak ada yang merdeka di dunia ini sebelum Palestina merdeka. Nah, itu kan keren seperti itu ya. Itu kalau kita masih menggunakan kacamata konstitusi dan nasionalisme. Kalau kita menggunakan kacamata Islam, wah itu lebih ngeri lagi. 14 abad yang lalu Nabi pernah bersabda itu, "Idza fasada ahlus Syam fala khairu fikum." Wahai umat Islam, idza fasada, apabila rusak penduduk Syam, fala khairu fikum, maka tidak ada kebaikan pada kalian semua. Artinya apa? Jaga baik-baik itu bumi Syam. Kalau mereka rusak, kalian rusak. Apalagi hadis dari Salamah bin Nufail, Nabi bersabda, "Ala uqra daril mu'minin asyam." Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, wahai umat-umatku, ruang inti atau kampung halamannya orang mukmin itu Syam. Orang beriman itu Syam kampung halamannya. Saya lahir di Bogor. Ini sebagian lahir di Riau, ada yang di Padang misalnya kan. Iya, kita lahir di sana, tapi ingat kampung halaman umat orang beriman pada akhirnya adalah Syam. Itu siapa yang menentukan? Nabi SAW. Mau ketika kampung halaman itu terbakar, dirusak, kewajiban kita itu. Wah, kalau kita menggunakan pendekatan Al-Quran, lebih ngeri lagi. Surat Al-Anbiya ayat 71 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin." Wa najjaynahu, dan kami telah selamatkan dia. Siapa dianya ini? Ibrahim alaihissalam. Wa lutan,
dan Nabi Lut alaihissalam. Ini dua nabi yang hidup sezaman. Kami selamatkan keduanya, kata Allah, kemana? Ilal ardi, ke sebuah negeri, allati barakna fiha, yang kami berkahi di dalamnya, lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Maksudnya apa? Barometer keberkahan dunia itu, alam semesta itu barometer di Palestina. Kalau Palestina stabil, aman, tentram, maka seluruh alam semesta akan ikut terkena keberkahannya. Tapi kalau Palestina ini terinfeksi oleh najis dan kotornya penjajahan, maka jangan salahkan. Hari ini seluruh dunia, Indonesia, Sudan, India, Cina, kita semua hidup dalam berbagai kenajisan. Sistem pemerintahan yang kotor dan najis. Sistem perbankan, ekonomi finansial yang kotor dan najis. Sistem pendidikan yang kotor dan najis. Sistem masyarakat yang kotor dan najis. Ini semua sumbernya adalah Palestina. Maka dari itu, kalau kita mau Indonesia ini kembali dalam keberkahannya, Malaysia, Singapura, seluruh dunia, kita nggak punya pilihan selain apa? Kita sambut, kita cabut, kita angkat sumbatan itu di Palestina, kita sterilkan Palestina dari kenajisan Zionisme. Karena pada hakikatnya Indonesia, mohon maaf ya, mau silih berganti kepemimpinan dari yang pelangap-pelongo menjadi yang pintar, dari yang nggak punya ijazah menjadi yang akademisi, mau berganti dari yang bodoh menjadi yang pintar, kemudian mau reshuffle setiap seminggu sekali, Indonesia nggak akan kembali normal selama jantung keberkahan alam semesta itu tidak disterilkan. Dan itu adalah tugas kita semua. Maka nanti dan pada satu titik teman-teman akan paham bahwa gerakan kami, gerakan saya, aktivis-aktivis Palestina ini bukan hanya gerakan mengumpulkan donasi lalu mendistribusikan bantuan, bukan. Ini gerakan global yang akan mengubah arah peradaban ke depan. Nanti akan sampai pada titik itu. Ini gerakan bagaimana kita benar-benar mengembalikan kejayaan umat Islam. Dan ini gerakan besar bagaimana kita mewujudkan impian bukan impian tapi nubuat, kemudian nusus syariah Al-Quran dan Sunnah, bahwa umat Islam didesain menjadi umat pemimpin bukan pengikut, dan pintu masuknya bernama masalah Palestina. Seperti itu. Masya Allah, kita masih ada waktu beberapa lagi, mungkin izin tadi kita mulai di 9.15 Ustaz. Nah, kita masih ada waktu. Mungkin nanti kita lebih seremonial setelah ini Ustaz. Masih banyak yang penasaran Ustaz, apalagi sumber pembicaranya tuh luar biasa Ustaz. Silakan. Nah, ini kira-kira dari bapak-bapak atau ibu-ibu lagi? Ibu-ibu di dalam gimana? Ingin bertanya atau kedinginan? Atau kekenyangan? Gimana ibu-ibu? Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Bu, Agustina Sitepu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Sebelum saya kemari, tepatnya kemarin malam, saya bilang saya ngomong dengan Pak Ustadz. Terus ada tetangga saya bilang, hati-hati, kamu hati-hati, karena dia itu belum tentu. Maksud saya begini, apakah benar Bapak menganut si A? Itu saya mau tanya, itu jalan-jalan bagi saya. Dan satu lagi, apakah benar Arab itu penyumbang dana nomor 1 dalam masalah Palestina ini, Pak? Saya mohon klarifikasi untuk kebaikan saya juga dan orang yang berprasangka itu, Pak. Ya. Mungkin ada sentilan apa? Selentingan Ustaz, mungkin dari Ya. awam kan, ketika ingin mungkin tetangga kan, ingin jumpa Ustaz Husain Gaza. Jadi itulah. Jadi gini ya, saya orang Bogor, ibu saya orang Bandung, bapak saya orang Garut. Kami semua satu keluarga Ahlus Sunda wal Jamaah. Itu yang perlu dipahami. Jadi saya pernah lagi ngisi kajian, ada anak muda nanya gini, Ustaz, buktikan kepada saya kalau antum bukan Syiah. Gitu ya.
Saya bilang ini lucu. Ya, di mana-mana kalau ada tuduhan itu yang memberi bukti itu yang nuduh. Ya, contoh misalnya. Atau siapa namanya Ustaz? Asep. Buktikan ke saya kalau antum nggak nyuri motor tadi pagi. Harus Ustaz yang menunjukkan itunya. Nah, itu kan. Harusnya kan saya menunjukkan. Kamu nyuri motor ya? Mana buktinya? Ah, ini ada CCTV. Ini ada laporan. Nah, tiba-tiba ada datang ke antum. Antum nyuri motor ya? Apa jawaban antum? Enggak, gitu ya. Buktiin kalau antum nggak nyuri motor. Waduh. Gimana buktiinnya? Ya, itulah logika terbalik, itulah kebodohan hari ini. Orang kamu nyuruh saya klarifikasi saya Syiah atau bukan? Kamu harusnya ngasih bukti kalau kamu nuduh kalau saya Syiah. Saya jelas hidup di Indonesia. Ya, pesantren saya jelas, pondok saya jelas, guru-guru saya jelas. Kita semua Ahlus Sunnah. Salat saya jelas bagaimana salat kita. Dari semua kejelasan itu kamu nuduh saya Syiah apa? Ini alasannya. Nah, gitu. Oh, media sosial. Oh, karena saya dulu pernah datang ke Libanon. Saya diundang untuk menghadiri pemakaman Hasan Nasrullah, gitu ya. Itulah masalah orang Indonesia. Karena malas baca, kita menyimpulkan sesuatu itu hanya dari dua variabel. Ya, melihat satu postingan langsung menyimpulkan. Harusnya ada tahapan-tahapan tabayun. Misalnya melihat Ustadz Asep ada di Amerika. Wah, ini Amerika ini orang liberal nih. Woi, Ustadz Asep orang liberal, hati-hati nih, dia berpulang dari Amerika gitu ya. Kita bisa melihat latar belakangnya, kondisinya seperti apa ke sana, siapa ya, apa tugasnya sebagai apa gitu. Baru nanti 5-6 variabel ini untuk menyimpulkan gitu loh. Kayak kita enggak. Ya, dan itulah bahaya media sosial gitu kan. Kalau saya pribadi, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya lahir di Bogor, guru saya jelas Kiai Fadil Arif Siroj, Ustadz Bakhtiar Nasir. Saya 2 tahun saya digembleng oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. Bahkan saya ini adalah lulusan pertama Pak pondok yang didirikan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir, namanya Ar-Rahman Quranic College. Kuliah saya di Gaza, Universitas Islam Gaza, itu didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin. Jadi memang yang paling semangat menuduh saya ini orang Salafi. Orang Salafi jangankan saya, para mujahid aja mereka anggap Syiah. Hamas itu kan dianggap Syiah orang-orang Salafi itu. Jangan dibantu deh, gitu. Mereka orang Syiah. Kenapa? Karena dibantu oleh Iran. Waduh. Oh, jadi kemarin kan Ben Salman, Raja Arab itu kan akhirnya duduk ketemu dengan kalau nggak salah Khomeini ya, atau Menteri Urusan Luar Negeri Arab itu ketemu dengan Menteri Iran kan. Wah, berarti Arab Saudi sudah jadi Syiah nih kalau gitu nih. Itulah parahnya mereka. Ya, terlalu eksklusif dan menganggap mereka adalah yang memonopoli kebenaran. Ya, pokoknya semuanya selain mereka itu sesat. Itu sangat berbahaya sekali pemikiran seperti itu. Itulah yang sebetulnya menjadi penggembos perjuangan. Oh, Ustadz, ini negara Arab ini negara yang paling banyak membantu Palestina. Apa sih arti bantuan itu? Ya, saya sudah bikin konten. Arab Saudi itu bangun satu perumahan besar di Gaza. Saya tahu itu. Di wilayah Rafah ada namanya Hayu Saudi, desa Saudi. Itu dibangun oleh Bandara Saudi. Qatar juga sama punya, Emirat juga sama punya. Namun pertanyaan saya itu apa sih definisi bantuan? Sekarang gini, di kampung ini namanya desa apa ini? Ini Belilas. Suatu hari warga Belilas dikagetkan oleh insiden jatuhnya seorang anak kecil ke dalam sumur. Plung. Semua berkumpul lihat anak kecil. Ya Allah, ada anak kecil jatuh ke sumur. Lalu berbondong-bondong orang kaya itu ngasih makanan ke bawah, minuman. Nak, makan nak, minum nak. Nah, ini ada selimut nak. Tapi tangganya nggak dikasih. Ini orang bantu. Kira-kira ini disebut bantuan nggak? Bantuan. Tapi apakah bantuan itu yang dibutuhkan? Itulah kondisi Gaza hari ini. Gaza perlu senjata. Gaza perlu militer. Tapi bantuannya cuman makanan minuman lagi. Itu bukan bantuan namanya. Itu namanya apa? Mempermainkan itu, menghinakan. Seperti tadi kita ada anak kecil jatuh ke dalam sumur, kita kasih makan, minum, tapi kita nggak mau ngasih tangganya. Kita nggak mau ngasih tali misalnya kan. Jadi seperti itu analoginya. Nah, kenapa mereka menerima bantuan dari Iran?
Karena cuman Iran yang bantu senjata. Dan hari ini para pejuang Gaza ini bukan dalam posisi memilih-milih. Ini Syiah, nggak usah lah, nggak bisa terima. Oh ini kafir, nggak saya terima. Saya menunggu bantuan senjata dari Ahlus Sunnah aja deh. Ahlus Sunnah nggak ngasih bantuan. Habis lah mereka kalau gitu. Jadi seperti itu. Hati-hati banget di mana kita belajar. Pokoknya kalau mau melihat lurus bengkoknya dai dan ulama kita, lihat bagaimana sikap dia terhadap Baitul Maqdis. Ya. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ini adalah simbol. Masjidil Haram ini adalah simbol ibadah individu. Umroh, haji. Itu buat siapa pahalanya? Buat sendiri. Tapi Masjidil Aqsa, perjuangan ini adalah simbol ibadah kolektif jamaah. Jadi kalau kita puluhan kali umroh, ratusan kali haji, tapi tidak marah melihat Masjidil Aqsa diinjak-injak, ada yang salah dengan akidah orang ini. Karena peringatan Nabi apa? Dalam hadisnya yang sering kita dengar, la tusaddur rihal illa ila salasat masajid, gitu kan? Kata Nabi, wahai umatku, jangan kalian memaksakan diri pergi jauh-jauh dari rumah kecuali kalau kalian mau mengunjungi 3 masjid ini, gitu kan? Masjidil Haram di mana? Mekah. Masjid Nabawi di Madinah. Masjidil Aqsa di mana? Palestina. 3 masjid. Ini hadis sayangnya malah digunakan oleh kantor-kantor travel untuk iklan. Gitu kan? Enggak gitu maksudnya. Ini adalah hadis amanat. Wahai umatku, sepeninggalku nanti kalau aku wafat, aku titipkan pada kalian 3 masjid ini. Rawat baik-baik, jaga baik-baik, jangan sampai terbengkalai, jangan sampai rusak, jangan sampai sepi, apalagi jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Itu titipan. Hari ini kita melihat, Masya Allah, Masjidil Haram megahnya luar biasa. Masya Allah, indahnya. Kalau minumnya air apa? Air Zam-Zam. Tapi ini ada kajian-kajian, poster-poster kajian nih tersebar nih di media sosial bersama Kiai Haji Bahlil, gitu ya. Tema kajiannya, apakah boleh mencampur Zam-Zam dengan etanol? Itu nggak boleh itu. Ya. Masjidil Haram, Masya Allah, megah, nggak pernah sepi, nggak pernah mati lampu, bersih. Masjid Nabawi sama kondisinya. Apa kabar Masjidil Aqsa? Kenapa kita fokus hanya 2 masjid ini dan kita menganaktirikan Masjidil Aqsa? Hari ini kita sedang berkhianat berjamaah. Maka saya termasuk orang yang nggak respect saya sama orang-orang kaya ini yang kalau umroh itu, Masya Allah, setahun bisa 4-5 kali itu umroh itu. Ya, punya uang. Artinya menggelontorkan 50 juta itu enteng banget untuk ibadah individu. Tapi untuk Al-Aqsa 1 juta aja sudah masa besar. Itu gimana nilai perjuangan itu? Demi Allah, kalau Nabi SAW hidup hari ini, malu. Taruh di mana muka kita? Ya. Kita sedang berkhianat berjamaah. Kita sedang menzalimi berjamaah. Makanya kalau mau melihat lurus bengkoknya ulama akhir zaman, lihat sikap mereka terhadap Masjidil Aqsa. Kalau mereka tidak marah, tidak greget, hanya egois, memuaskan nafsu ibadah individualnya, tapi melupakan perjuangan berjamaahnya, X. Kalau kata Ustaz Lukman Putianak, Ustaz Lukman Hakim, 1 lidi gampang patah. Sekelompok lidi membersihkan sampah. Lidi-lidi yang nggak mau bersatu, inilah sampahnya. Ya, silakan itu dijadikan renungan buat kita semua.